Pak Haji, kita kan mau refleksi ya, refleksi supervisi. Kan saya buat sebenarnya sistem penelitian tindakan ini. Gitu. Jadi siklus 1 dari mulai kita diskusi tentang sekolah apa permasalahan, kemudian perencanaan jalan keluarnya kan. Jalan keluarnya kan kita rencanakan supervisi ya. Meningkatkan mutu proses supervisi. Kita kemarin sudah sosialisasi dengan guru-guru. Apa sih supervisi itu semua kan. Kemudian kita diskusi dengan tim supervisor. Itu kan baru kita pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan supervisi, nanti supervisi ini kita refleksi. Karena tujuan kita ini meningkatkan mutu proses supervisi. Memang nanti akhirnya kalau proses supervisi itu sudah bagus, nanti akan meningkatkan kualitas guru dan hasil belajar siswa. Jadi ini kita buat satu siklus kan, siap refleksi ini kita nanti diskusi lagi apa permasalahan. Nanti kita diskusi lagi melakukan siklus 2, supervisi lagi. Baru nanti refleksi lagi. Jadi kan ini sudah dibagi sama kita semua, saya pun udah lihat kan gitu kan. Hari ini kita diskusinya. Apa yang mau diskusikan bilang menit sekian kan gitu kan, detik sekian kita putar, kita tonton baru komentar gitu. Nah, gitu. Jadi fokus kita yang kita komentari itu kita tonton dulu sama-sama. Gitu. Oke? Siap. Pak Haji ada yang mau disampaikan nggak? Bisa lanjut Pak. Lanjut oke. Siapa duluan yang mau komentari silakan. Pada menit ke 13 Pak. 13. Ya, apabila pemerintah menyediakan uang banyak, maka ya uang. Oke. Nah jadi Pak izin Pak ini kita hanya sharing ini Pak ya, diskusi juga. Memang dalam pembelajaran itu yang mulai kita lakukan pra-supervisi, supervisi di kelas, sampai observasi ya, sampai pasca observasinya ya sudah alhamdulillah cukup bagus, dan gurunya juga sudah melaksanakan pembelajaran itu tahap demi tahap, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup juga sudah ada. Namun memang yang saya lihat di sana ada sedikit kekurangan yang perlu mungkin diperbaiki. Yang pertama yang tadi, seorang guru di dalam pembelajaran itu sebaiknya membuat kesimpulan pelajaran itu tidak sendiri gitu, bukan kesimpulan dari gurunya, tetapi alangkah baiknya ketika kita mengajar kita sampaikan tujuan, berapa tujuan kita, ada 2 poin. Nah maka kesimpulannya juga demikian, kesimpulan itu harus disimpulkan bersama-sama. Nah, kita minta pendapat dari anak-anak, mereka akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan itu, kemudian itulah yang kita rangkum menjadi sebuah kesimpulan yang utuh gitu. Lagi di Merdeka Belajar ini kita berdayakan potensi anak-anak itu gitu, supaya dia bisa menyimpulkan apa yang dia pelajari di prosesnya tadi. Jadi kita bisa memastikan dia tercapai nggak tujuan pembelajaran tadi. Kalau anak-anak nggak bisa buat kesimpulan, berarti dia belum memahami apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Menit ke berapa? Menit kedua. Kedua ya? Di pra-observasi. Mungkin keseriusan siswa, karena kan ada siswa ini, ada yang serius, ada yang tidak. Kadang kita di depan serius, anak-anak kadang tidak serius, terutama apalagi kalau ada mereka mengimpor. Dan kira-kira di dalam pembelajaran ini nanti bagaimana Bapak memastikan pelajaran itu kalau untuk itu kita diskusi kelompok ya, saya akan membagi mereka. Udah, bilang kok udah. Apa Mas? Menurut saya ya, ini kan di praobservasi Pak Aidil ini dia masalahnya itu pada menuntut siswanya gimana supaya siswanya lebih serius biar tercapai pembelajarannya. Tapi itu seriusnya itu tadi di langkah-langkahnya dia, makanya waktu belajarnya katanya handphonenya nggak boleh dibawa, disimpan.
Lalu ada strateginya tadi buat ice breaking, biar menarik dia pelajarannya kan. Terus dia membuat media pembelajaran, strateginya tadi membuat kelompok belajarnya. Tapi di proses pembelajaran itu, kalau menurut saya di ke menit kelima itu proses pembelajaran yang berlangsung, kalau menurut saya ya supaya siswanya itu lebih fokus, lebih serius lagi, alangkah bagusnya dia kalau misalkan manfaat belajar krisis moneter dan apa itu fiskal itu dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari itu gunanya itu untuk apa. Jadi mungkin dengan itu siswa lebih termotivasi, lebih serius belajar tentang krisis moneter. Dan di lain itu juga seharusnya media pembelajaran itu PowerPoint-nya sudah bagus memang. Cuman lebih tepat lagi kalau disajikan tayangan-tayangan tentang krisis moneter atau video-video yang berhubungan dengan krisis moneter dan fiskal. Bila perlu video ya. Video, tayangan apa, film pun Sedang boleh. orang Tentang menengok krisis nengok moneter. apa itu Terjadi ketakutan krisis gitu, moneter iya. kemana ya kan? Iya, iya, Nah, guru saya sibuk gitu. Kalau uang banyak cemana terjadi kan mungkin siswanya lebih tertarik mempelajari krisis moneter dan kebijakan apa yang mau diambil pemerintah mengatasi hal seperti itu. Jadi siswanya termotivasi lebih belajar ke ekonomi. Ya, oke. Nah, dan untuk penutup tadi saya sepakat dengan kepala sekolah kalau membuat rangkuman itu sebaiknya bersama-sama. Atau beberapa anak murid itu ya ditanya dulu apa kesimpulan dari pembelajaran kita, lalu guru itu menyempurnakannya. Ya, oke. 29 sampai Oh, 629. Oke. 29. Ya. Kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai Ya oke Pak, sampai di situ tadi. Hah? Sampai di sini. Udah. Oke. Kalau dilihat dari semua tayangan tadi dari awal sampai akhir sudah bagus. Seperti yang sudah dibilang Bapak Kepala tadi, ada tahap awal, inti, sampai kesimpulan juga sudah ada. Nah, di sini saya hanya memberikan saran. Tadi kan ada di situ gurunya mengabsen ya Pak ya. Guru kan hanya menanya sama sekretaris, berapa orang yang absen, siapa yang sakit. Nah, ini masukan dari saya untuk Bapak Aidil, sebaiknya kalau mengabsen siswa itu panggil namanya. Kenapa? Ini banyak tujuannya. Guru lebih dekat sama siswa, kemudian juga guru juga bisa melihat situasi kondisi siswa bagaimana, apakah dia mungkin sedang main HP, atau mungkin lagi termenung, atau lagi sakit. Nah, itu perlu juga Pak disebutkan satu persatu. Kemudian masukan yang kedua pada akhir di menit 13 kayaknya. 13.34. Oh, 394. menggunakan materi Ini dia Pak. Kita lanjut. Ya. Nah, di situ Bapak Aidil kan mau menutup. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya, materi selanjutnya. Nah, di situ selanjutnya kan sebaiknya disebutkan Iya, materinya. Tujuannya apa? Supaya siswa mempersiapkan di rumah. Ya. Itu Pak masukan dari saya. Ya, betul. Terima kasih. Ada yang lain? Bayu? Saya di observasi di pendahuluan Pak. Di Pendahuluan. menit berapa? Menit kelima kayaknya Pak. Lanjutkan Pak. Lanjutkan. Kemana ke? Dia ketika menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, Iya. kita pada materi hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang permintaan pendidikan tadi istilahnya nilai uang. Kemudian tadi kita sekarang Oke Pak, udah Pak. oke. Oke Pak, jadi yang saya lihat dari kegiatan pembelajaran di awal untuk Pak Aidil ini, saya mengapresiasi pertama Bapak ini sudah mengkaitkan dengan materi sebelumnya, kemudian sudah berusaha bagaimana menghubungkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari ya, aktualnya. Nah, sedikit masukan aja Pak, sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai kan, kita mengecek kesiapan belajar siswa. Pertama mungkin dari segi kebersihan kan, ke kelas, kemudian menanyakan kabar ke siswanya. Kemarin pada observasi itu berusaha menggali potensi gurunya, bagaimana guru tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembelajaran itu, tapi bisa juga
menemukan solusi-solusi tanpa harus kita ajari gitu. Coaching. Iya. Jadi itu yang kita harapkan. Saya hanya membuat pemantik-pemantik, pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali potensi gurunya. Itu yang kita lakukan kemarin. Itu kan tadi kita bertindak sebagai supervisor semua kan. Ya. Kan berikutnya kita mau mengevaluasi supervisi yang kita lakukan. Apakah supervisi kita sudah bagus? Gitu kan. Kita merefleksi supervisi yang dilakukan supervisor. Kalau kita terjun nanti kita lakukan ini. Kemudian kita mau merefleksi bagaimana sih supervisor yang baik sehingga nanti kita meningkatkan kemampuan supervisi kita. Dari pertama saya gini, meningkatkan kualitas proses supervisi. Gitu. Iya, kan. Sekarang bagaimana Pak JJ sebagai supervisor, apa yang mau dikomentari? Kalau saya melihat langkah-langkahnya sudah dilakukan dengan sesuai tahapannya Pak. Ada pra-observasi, ada observasinya, dan ada percakapan paskanya. Sekarang apakah apa yang dibicarakan di pra-observasi sudah didiskusi, dibahas? Kalau saya lihat tayangan di pra-observasi, di situ nampak Pak J selaku supervisor tidak menjudge ya, tidak mengajari, tapi beliau memantik ya, menggunakan pertanyaan pemantik untuk bagaimana gurunya sendiri yang dapat memecahkan masalahnya. Berarti guru ini dianggap Pak J sudah punya kemampuan berpikir memecahkan masalah sudah bagus gitu. Iya, ini yang saya amati dari video gitu sih Pak. Nggak tahu kalau gimana rekan-rekan mulai bertanya. Iya, memang Bapak ini bilang gitu kan. Kita mau tahu dia meningkatkan kemampuan yang mana gitu. Kira-kira tertangkap misalnya tadi di pra-observasi. Karena kuncinya di pra-observasi. Begitu guru mengatakan, Pak, saya mau meningkatkan kemampuan ini, kita catat. Nanti di observasi kita lihat itu. Iya. Nanti di pasca kita bahas hasil pengamatan. Kalau saya lihat di pra-observasi tadi kan Pak Edil mengatakan ingin meningkatkan, salah satu caranya dengan menggunakan media pembelajaran, Pak, kemudian menggunakan ice breaking. Nah, tadi ternyata kan setelah kita lihat videonya, ada media pembelajaran yang dibuat oleh Pak Edil, sudah disiapkan, dan juga ice breakingnya. Mungkin kalau saya lihat sudah tercapai, cuma mungkin yang belum terlihat tadi kan proses HP-nya itu nggak dinampakkan mungkin. Tadi di awal masalahnya di HP kan. Iya. Ada enggak? Mungkin Itu kembali ke guru. Iya. Sekarang kita apakah Pak J meminta itu di awal? Iya kan. Udah kan? Iya. Kemudian Pak J mengamati apakah di pasca Pak J membahas itu gitu. Kan kita ke supervisornya. Iya. Kan supervisor itu kan gitu. Pertanyaan supervisor itu pertama kan misalnya gini. Teorinya kan, guru tuh mau meningkatkan kemampuan yang mana. Gini Pak. Terus supervisornya mengajak diskusi guru sehingga guru mendefinisikan ya indikator yang mau dicapainya apa, semua sudah. Baru nanti supervisor fokus mengamati itu ya. Baru nanti di pasca supervisor mendiskusikan itu. Yang ditandai di menit-menit itu misalnya. Menit mana gitu, misalnya gitu, di awal gitu. Kita mau lihat apa sih yang dibicarakan gitu. Nah, Kita tanya untuk bagaimana tadi yang terjadi, apa yang dirasakan. kalau ini standar lah ya, materinya apa gitu. Sekarang yang mau apa sih yang mau ditingkatkan guru ini gitu. Dia kan berbasis aset ya, nggak berbasis masalah kan. Iya. Jadi boleh saja guru itu menemukan masalah, tapi kita tidak fokus kepada masalah itu bagaimana. Kita lebih fokus apa sih yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah gitu dia. Jangan kita, iya Pak, iya juga ya. Berat itu ya, gitu itu nggak boleh. Tapi Pak gini, iya juga ya. Nggak sih, payah juga Kak. Itu nggak boleh kok. Terus kalau dia, saya ada masalah gini Pak gini. Terus Bapak, target Bapak seperti apa menyelesaikannya? Kondisi apa yang Bapak inginkan tercapai? Kan anak gini-gini, dari Bapak pinginnya Bapak anak itu begini-gini Pak. Terus apa yang kita punya mencapai dia? Gitu dia. Apa yang kita punya? Oh ya Pak, saya kan bisa buat gini. Jadi akhirnya kita pembicaraan bukan kepada masalah gitu. Gitu dia. Itu saya pikir yang di pra. Di sini kan kalau kita tanya pra-nya ini nanti mau meningkatkan apa Pak Idil? Beliaunya ini meningkatkan penguasaan materi. Penguasaan materi ya.
materi yang menurut beliau. Nah, namun kalau menurut harapan kita, ya kalau materi itu kan mungkin nggak begitu sulit, tapi bagaimana menyampaikan materi itu tadi, memastikan tercapai gitu. Artinya anak-anak itu bisa memahami apa yang disampaikan. Kayaknya mungkin itu yang kita Jadi harapkan. kalau itu berarti nanti fokusnya dengan kemampuan dia memahamkan siswa tuh. Jadi Iya. fokusnya ke situ. Teorinya memang dia yang ingin meningkatkan sesuatu. Iya. Terus kita membantu dia merumuskan indikator yang dianggap dia itulah yang mau dicapai dia. Sudah? Baru kita membantu dia menemukan selama ini dia sampai mana. Nah, terus kita membantu dia, tapi secara diskusi, bukan kita ngasih aja. Kita membantu dia untuk memikirkan apa sih yang dilakukannya biar tercapai. Apa maksudnya kan? Nah, misalnya gini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dengan cara memahamkan siswa. Jadi nanti seperti apa hasil? Nanti kalau saya jelaskan mereka begini, mereka sejauh kan ada indikator. Terus apa yang mau dilakukannya? Oh, saya buat ice breaking, saya buat gini, saya buat yang lemah itu dibantu gitu. Jadi langkah-langkah inilah yang dirumuskan dia, baru kita catat. Sedang observasi kita lihat, ini tadi yang mau dibuatnya. Terus tahap pertama ada, gitu kan? Ada. Di atas tahap itu kualitasnya gitu. Nah, kualitasnya yang dilakukan itu memang betul bagus, meningkatkan gini. Nah, itu terus. Jadi nanti pas observasi yang pertama kita sampaikan yang dilakukannya yang membuat kita senang. Iya Bapak tadi sudah buat ini. Tadi kan di awal Bapak pinginnya seperti ini. Menurut Bapak gimana? Udah seperti itu. Dan Bapak katakan melakukan ini. Bagaimana? Iya Pak, saya lakukan. Dan sebaiknya kekurangan itu dia menyampaikan, jangan kita. Kan kurang enak. Tapi Pak, gini Pak, masih kurang Pak gini. Oh jadi Pak nanti ke depannya cuma ada gitu. Untuk tahap pertama ini menyamankan orang yang disupervisi, kita lebih kepada positif reflektif, ya. Kalau kelemahan nanti biar dia sendiri yang menyampaikan. Ada Pak di pasca, pasca. kita lihat Pak ada pertanyaan saya itu menit keberapa? tentang di akhir yang diskusi di luar. Dari sini, di sini kita mempertanyakan perasaannya bagaimana. Karena kapan? Kalau ini mungkin tanggapan dari Pak Wakasek kita dengarkan Pak ini. Jarang-jarang beliau ini, Kapasitas tapi gini Pak Ji, kita ada yakin luar orang biasa. kapasitas itu menanggapi, ada menyimpulkan. Iya, Jadi kok menyimpulkan? nanti kesimpulan aja ya. Nah, karena kita yakin dengan beliau ini Pak, senior ini. Jadi kok dia biasa menyimpulkan, disuruh nanggapi dia direndahkan gitu. Tak menyimpulkan tadi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kita tadi ya tahapan pembelajaran baik. Nah, namun Jadi kan Pak J ini kan umum kan, kira-kira sudah baik kan, sudah baik tahap-tahapannya. Kenapa? Karena di awal tadi dia tidak mendefinisikan apa yang mau dilakukannya, apa yang mau dicapainya gitu. Kalau sudah definisikannya kita bilang, ya yang Bapak bilang tadi kan sudah tercapai. Nah, sebegini, seperti ini. Atau menurut Bapak gimana? Tadi kan kita di awal bilang Bapak mau membuat seperti ini, agar begini. Menurut Bapak bagaimana? Kan lebih enak. Karena ini tidak terdefinisi, maka sudah baik gitu dia. Seperti kami sama Bayu kemarin kan. Di akhirnya bagaimana tadi? Udah begini Pak, tapi Pak macamnya belum gitu. Oh enggak, itu karena ada orang luar di dalam.